Saat kedan disebut-sebut, langsung ada gejolak di benaknya. Memikirkan dengan hati-hati tentang keseluruhan proses, Feng Tianxing tidak pergi ke aula utama. Juga tidak diberitahu untuk masuk secara langsung, yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengajari Kedo cara menangani urusan keluarga, dan waktunya relatif tetap. Tidak sulit untuk mengetahui posisinya melalui Kedo. Feng Tianxing menginginkannya, dan ketika Keduo dan Kedan hadir, dia mengatakan permintaannya. Kedo adalah alasan mengapa dia harus mengalah. Saya hanya memiliki anak perempuan satu-satunya ini, jadi jika saya tidak menyukainya, apakah saya lebih suka orang luar? Sedikit pemikiran dan kebiasaan ini dikendalikan dengan ketat oleh Feng Tianxing. Setelah itu, semuanya hampir menjadi hal yang biasa. Melihat kembali pada poin kunci yang dibuat Feng Tianxing, pada saat menemukan ayah dan anak perempuan mereka, dia mencapai hasil yang dia inginkan. Saya ada di dalamnya tetapi tidak menyadarinya sama sekali. Setelah berpikir sejenak, sudut mulut Kedan berkedut. Apakah kamu yakin orang ini bukan kucing buta yang menabrak tikus mati? Kechan tersenyum, dan berkata dengan cukup tegas. Aku baru-baru ini memikirkan apakah dia sengaja membuat orang lain berpikir bahwa dia hanya beruntung bertemu tikus mati, daripada kekuatannya sendiri. Ketika kata ini keluar dari mulut siapapun, Kedan akan menganggapnya sebagai lelucon. Siapa yang ingin memiliki musuh yang tak terhitung jumlahnya yang akan datang kepadanya kapan saja? Siapa yang tidak ingin dikenal dengan tinjunya yang keras? Tapi kata-kata ini diucapkan oleh Kechan, seorang saudara yang secara akurat memberitahunya berita tentang Feng Tianxing beberapa kali. Rasanya berubah total. Kedan mengerutkan kening, dan menatap Kechan. Apakah kamu serius ketika kamu mengatakan itu? Kechan menghela nafas tak berdaya, berdiri, dan pertama-tama membungkuk dalam-dalam ke Kedan. Saudaraku, sebenarnya ada sesuatu yang telah terkubur di hatiku untuk sementara waktu. Aku pikir perlu untuk menjelaskannya kepadamu. Jika tidak maka akan menjadi gumpalan jika menumpuk bersama. Pada awalnya, saya tahu bahwa Feng Tianxing adalah orang nomor satu. Bahwa hanyalah yang menemukan saya dan menganalisis beberapa kemungkinan untuk saya. Kechan mengutarakan pikiran bodohnya saat itu, dan Kedan tercengang. Saya hanya satu langkah lagi dari dipenggal. Kakakku sendiri dihasut oleh Feng Tianxing seperti ini, dan tidak diragukan lagi. Bahkan jika Kechan mendambakan kekuasaan, dia tidak akan terlalu bingung. Sudah berapa tahun mereka saling mencintai, dan karena Feng Tianxing mengganggu situasi, dia hampir mati saat sembuh. Setelah selesai berbicara, Kechan bersujud. Saudaraku adalah semua salahku. Karena kejadian inilah aku merasa dia memiliki banyak hati. Aku tahu bahwa Feng Tianxing jelas merupakan keberadaan yang sangat berbahaya. Setelah hening sejenak, Kedan menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyalahkanmu untuk masalah ini. Jika itu aku tidak akan bisa lepas dari retorikanya. Tetapi jika ini masalahnya, kekuatan Feng Tianxing yang kita lihat sekarang hanyalah bagian yang ingin dia tunjukkan kepada kita. Mungkin kita dapat menemukan beberapa petunjuk dari Kewushi. Jangan khawatir tentang masa lalu, kakak kedua. Biarkan anak Kewushi datang dulu. Saya selalu merasa bahwa ada satu hal yang sangat tidak terduga. Dengan temperamen Kewushi, bagaimana dia bisa tiba-tiba belajar dari umat manusia dengan kerendahan hati dan menggunakan keterampilan pemecah musuh umat manusia? Kebetulan, pasti ada cerita di dalamnya. Feng Tianxing, yang sudah berangkat saat ini, tidak bisa lagi mengurus banyak hal. Kechan dan Kedan cepat atau lambat akan mengetahui rahasia mereka. Apalagi setelah dipaksa seperti sekarang ini, tidak mungkin Kedan tidak memiliki pergaulan. Tetapi mereka hanya memiliki 3 cara untuk menyelidiki diri mereka sendiri. Satu adalah Kedo. Tetapi Kedo diam-diam mengikutinya dan meninggalkan rumah Ke. Dan yang lainnya adalah Si Yeming yang tinggal di rumah Ke. Tetapi dia ingin mendapatkan informasi dari Si Yeming juga sangat sulit. Satu-satunya yang tersisa adalah Kewushi yang telah bertarung melawannya. Tapi Kewushi baru tahu bahwa dia bukan lawannya. Tapi dia tidak bisa mendapatkan informasi yang akurat, seperti berapa level kekuatannya. Informasi intinya tidak hilang, dan itu juga bisa membuat Kedan lebih percaya diri. Feng Tianxing secara alami tidak akan menghentikannya. Bawa Kedo dan Keke dua setan jauh-jauh ke kota Nanjun, cari keberadaan Hekasak. Yurisdiksi ini dipisahkan dari yurisdiksi asli Feng Tianxing dengan jarak 3 kota utama. Feng Tianxing dapat mencapainya dengan cepat hanya dengan mengandalkan kemampuan untuk mengobrak-abrik ruang. Ini juga membuka wawasan Kedo dan Keke. Kedo tampak terkejut. Feng Tianxing, di mana kamu mempelajari metode ini? Apakah kamu punya waktu untuk mengajariku? Dengan cara ini aku tidak harus tinggal di keluarga setiap hari. Feng Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kamu masih belum bisa mempelajari hal-hal ini, terlalu rumit. Adegan 2 anak muda yang tampak hangat ini memiliki sedikit ketidakharmonisan yang sunyi. Keke diam-diam telah meminta Feng Tianxing melalui transmisi suara. Apa yang Tuan Feng ingin aku lakukan kali ini? Tidak apa-apa, ikuti saja aku dan jadilah saksi bahwa aku mengalahkan Hekasak. Jangan memikirkan hal lain. Dan kamu tidak perlu mengambil tindakan. Aku tahu kekuatanmu telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Besar.
Tapi untuk menghadapi level Hekasak, kamu sebaiknya jangan ikut campur. Mereka bertiga datang jauh-jauh ke kota Nanjun, mencari petunjuk yang ditinggalkan oleh kepala pasar gelap. Tetapi Feng Tianxing tidak dapat menemukan mereka sepanjang jalan. Bahkan jejak setan pun tidak. Feng Tianxing tidak menyerah, dan berencana untuk mencarinya lagi. Sementara kedua menguap bosan. Jangan mencarinya. Aku akan memberitahu ayah nanti bahwa kamu mengalahkan Hekasak. Tapi lawannya terlalu kuat dan kamu menggunakan jurus maut, jadi tubuhnya tidak bertahan. Kami bertiga mencari tempat untuk berkeliaran. Kami sudah lama mati lemas karena kami tinggal di keluarga setiap hari. Kedua hendak pergi setelah selesai berbicara, tetapi menemukan bahwa Feng Tianxing berdiri di sana tanpa bergerak. Saat dia hendak melangkah maju, Keke di samping meraih tangannya dan mundur. Anda. Kedo tiba-tiba menoleh, menatap Keke dengan ngeri. Kekuatan yang menariknya begitu kuat sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Keke tidak berbicara, tetapi diam-diam melihat ke arah Feng Tianxing. Hekasak menyergap kita. Kedua bingung, menoleh dan melihat ke tanah yang tenang. Hanya ada 3 kata di benaknya, jangan percaya. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana? Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara teredam, dan cabang-cabang yang patah dan daun-daun yang berguguran berserakan di tanah tersapu, dan daun-daun yang berguguran berkumpul menjadi sosok yang sangat besar. Tepatnya, lebih tepat menyebutnya sebagai penjelmaan kohesi. Hei, bukankah ini magang kesayangan Master Feng Tianxing? Adik laki-laki tidak lagi berada di yurisdiksi Anda untuk mengkonsolidasikan yayasan. Apa yang Anda lakukan di sini dengan saya, kakak? Mungkinkah Anda ingin meminta segelas dari anggur? Feng Tianxing tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya. Aku datang ke sini untuk meminjam sesuatu dari kakak laki-lakiku. Benda ini akan sangat berguna setelah aku meminjamnya. Avatar Hekasak tertawa. Mungkinkah adik laki-laki itu ingin meminjam kepalaku? Tapi aku hanya inkarnasi. Kamu tidak bisa meminjam kepalaku.